yang mana Noverina Solihin ini mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin ya. Benarkah Noverina Solihin ini betul-betul adalah seorang murtadin? Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, sore ini di tempat saya cukup basah teman-teman ya, gerimis. Hujan terus ya sudah berapa hari. Tapi kita tetap semangat teman-teman walaupun di mana-mana mendung ya dan selalu hujan, tetapi kita tetap bersemangat membara untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kali ini saya akan kembali ya menanggapi sebuah video sampah dari channel Al Ayubi ya, teman-teman. Mengapa saya sebut itu sampah? Karena memang itu video sengaja dibuat untuk mencari-cari kelemahan saya sebagai seorang murtadin. Tapi baiklah, mengapa saya harus menanggapi kembali? Ya, supaya apa? Tujuan saya adalah untuk meluruskan kembali, ya. Jadi kalau dibelotkan lagi, saya luruskan lagi. Dibelotkan lagi, saya akan luruskan lagi. Sampai kapan? Sampai dia stop, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena kasihan orang-orang yang tidak mengerti, belum memiliki pemahaman yang baik ya tentang kekristenan, atau biasa disebut dengan bayi rohani, mendengar apa yang dikatakan oleh Al Ayubi channel ini tentang saya, ya itu bisa terpengaruh teman-teman. Ya, jadi kasihan sekali. Saya tidak tahu teman-teman apakah namanya ini Al Ayubi, ya, karena orangnya tidak kasih nama yang jelas ya. Nama channelnya bukan nama dia atau apa gitu. Apakah namanya memang Al Ayubi atau itu hanya nama channel begitu kan. Terus mukanya seperti apa saya juga tidak tahu karena dia tidak menampakkan wajah ya. Jadi ada di balik layar begitu ya. Nah, oke. Dia mungkin malu-malu kucing ya teman-teman ya. Jadi tidak menampakkan wajah. Kurang sportif kalau saya bilang ya, kurang sportif. Dia bebas berkata apa saja ya tanpa memperlihatkan wajahnya, teman-teman. Kalau orang yang sportif, silahkan Anda mengatakan apa saja tapi tunjukkan wajahmu, begitu ya, tunjukkan wajahmu, begitu. Itu orang-orang yang sportif dan gentleman. Oke teman-teman, ini adalah tanggapan saya yang kedua ya. Dia pertama kali mengomentari video saya sembarangan, kemudian saya komentarin. Habis itu dia komentarin lagi dan sekarang saya komentarin lagi. Tidak apa-apa teman-teman, ya. Tidak apa-apa, kita sambil belajar, ya. Kita sambil belajar mana sih yang benar gitu. Ya, dengan adanya penyangkalan-penyangkalan terhadap kebenaran, maka kebenaran itu akan dinyatakan semakin terang benderang. Oke, teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu, akan dengarkan dulu apa kata Al Ayubi ini. Mr. Al Ayubi aja deh, saya kasih nama ya. Saya sebut dia Mr. Al Ayubi. Oke, Mr. Al Ayubi. Kita akan dengarkan apa katanya. Video kali ini saya ambil dari akun YouTube-nya Noverina Solihin, yang mana Noverina Solihin ini mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin ya. Benarkah Noverina Solihin ini betul-betul adalah seorang murtadin? So, teman-temanku dimanapun Anda berada, sebelum saya mengupas ya, sebelum saya menanggapi apa yang dinyatakan oleh Mr. Al Ayubi ini, jangan lupa Anda untuk selalu ingat untuk like, subscribe ya video ini. Supaya apa? Supaya semakin disebarluaskan oleh YouTube ya, semakin direkomendasikan oleh YouTube sehingga banyak orang mengenal kebenaran dan diselamatkan.
Teman-teman, tadi dia mengatakan bahwa saya itu seorang murtadin, bahkan dia curiga saya murtadin abal-abal katanya teman-teman ya. Jadi odong-odong katanya, murtadin odong-odong. Artinya saya bukan dari Islam, dipikira begitu ya. Jadi saya dari Kristen, kemudian saya jadi mu'alaf, kemudian saya Kristen lagi. Ada yang berkata demikian ya. Jadi awalnya saya Kristen lahirnya, kemudian saya jadi mu'alaf, kemudian saya Kristen lagi. Halo. Cerita 1001 malam ya, yang dikarang-karang tanpa dasar ya. Tahu dari mana dia? Saya Kristen dari awal ya. Cari aja kalian, kalian ya muslim-muslim, kalian boleh pergi ke Sumatera Barat ya, dan Anda tanyakan ada tidak orang Minang asli yang agamanya di luar Islam. Ya, kecuali pendatang ya, pendatang dari Tapanuli ya, dari Sumatera Utara mungkin ya, Nias. Nah, itu baru non muslim ya, yang tinggal di Sumatera Barat. Tapi Anda silakan cari Minang asli dan agamanya non muslim. Kalau ada hebat. Ya. Nah, kalau Anda pengen spesifik lagi, Anda boleh pergi ke Sumatera Barat ya. Itu nama tempat saya, itu kota saya itu adalah Payakumbuh ya. Jadi Payakumbuh. Nah, ya tanya di Payakumbuh, ada nggak orang Payakumbuh yang agamanya non muslim ya, ada enggak gitu. Cobalah cari di situ, coba tanyaan, ada enggak orang Payakumbuh agamanya non muslim. Nah, hebat kalau ada basuh ya, kalau ada gitu kan. Oke teman-teman ya, jadi karena dia nggak tahu, dia kan cuma mencari-cari aja gitu, ngarang-ngarang cerita gitu ya. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya orang tidak begitu mendengarkan saya begitu, dan tidak percaya saya. Jadi dia mau supaya tidak ada trust kepada Rina Solihin, karena Rina Solihin itu pembohong ya kan, mengaku-ngaku murtadin dan mengaku-ngaku muslim ya kan, padahal tidak gitu ya, padahal bukan gitu ya. Jadi saya memang orang Kristen katanya, terus jadi mu'alaf lagi, lalu Kristen lagi. Itu ceritanya mereka, versinya mereka ya, versi dari kisah 1001 malam Abu Nawas. Kisah Abu Nawas teman-teman, tidak sesuai dengan fakta. Oke teman-teman, dia tidak tahu bahwa di dalam kekristenan ya selalu ditekankan tidak boleh ada dusta ya, karena dusta itu berasal dari si iblis, karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Jadi kalau orang Kristen ya sudah betul-betul bertobat, betul-betul lahir baru, dia itu sudah tidak mau berdusta, pasti tidak mau berdusta teman-teman ya, karena di hatinya tidak ada iblis, di hatinya ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak bisa berdusta ya. Itu adalah Roh Allah yang tidak bisa berdusta, karena dusta berasal dari si iblis begitu. Jadi seorang Rina Solihin yang sudah betul-betul bertobat, betul-betul lahir baru, punya iman yang benar kepada Kristus dan tidak mungkin berdusta ya. Jadi bahwa saya dulu adalah Kristen, kemudian saya jadi mu'alaf, kemudian Kristen lagi, itu adalah dusta yang dibangun oleh Al-Ayyubi ini ya gitu, yang berasal dari si iblis. Teman-teman, mari kita dengarkan lagi apa pernyataannya Mr. Al-Ayyubi berikut ini. Bacaannya saja sudah belepotan ya teman-teman ya. Bacaannya saja sudah belepotan. Teman-teman, dia mengatakan bacaan dari cara saya membaca Al-Fatihah itu tidak meyakinkan katanya, bahwa saya adalah seorang muslim ya. Jadi bacaan Al-Fatihah saya itu katanya belepotan. Wow ya. Belepotan. Ampun dah ya. Teman-teman, jujur ya, kalau diadakan survei saat ini ya, disurvei semua muslim ya,
semua muslim disurvei, apakah mereka itu benar-benar bisa mengaji lebih baik dari saya berani taruhan. Belum tentu muslim-muslim yang ada ini lebih baik cara mengajinya, kecuali memang dia adalah, mungkin dia dari pesantren, tiap hari kerjanya cuma ngaji doang, ya kan. Tapi kalau orang-orang umum, ya, yang orang-orang umum bukan khusus bergelut di bidang seni membaca Al-Quran, ya, seni membaca Al-Quran, atau yang biasa ikut tilawatil Al-Quran, nah, ya, itu boleh, ya, pasti dia mengajinya lebih baik dari saya. Tapi kalau orang-orang muslim yang biasa, yang umum, saya bisa taruhan, teman-teman, karena saya banyak melihat, ya, banyak yang nggak bisa ngaji, teman-teman. Banyak yang nggak bisa ngaji loh, ya, mengaji pun udah umur berapa ya, udah dibilang tua gitu ya, aduh ngajinya kayak masih dieja-eja gitu, ya, masih diseret-seret ngajinya. Banyak yang seperti itu, bahkan udah tua baru belajar mengaji, banyak banget gitu. Tapi mungkin tidak di Sumatera Barat ya. Kalau di Sumatera Barat belajar mengaji itu di bawah anak umur balita, umur 4-5 tahun, umur 5 tahun lah, itu sudah mulai belajar, diajar mengaji, ya. Jadi makanya kami itu umur 9 tahun, ya, itu sudah bisa khatam Quran gitu, ya. Ya, kita tahulah, ya, diajar mengaji hanya melafalkan saja, ya, tapi tidak tahu artinya, teman-teman, ya. Kalau yang masih umur 5 tahun, ya, 6 tahun, itu masih belajar huruf vokal, ya kan, misalnya alif di ate, alif di bawah, i alif di depan, an, in, itu kan belajar ngajinya asik juga lah gitu ya, masih kecil-kecil tuh diiramakan gitu ya, diaman. Nah, jadi alif bata sajin, ya, sampai kof ka lam min nun waw sampai ke sana itu, ya, itu semuanya dinyanyikan gitu. Kalau masih kecil-kecil belajar ngajinya itu, teman-teman. Nah, nanti setelah hari demi hari belajar tuh sambung-sambungin gitu kan, teman-teman, ya. Jadi kalau dia bilang saya baca Al-Fatihahnya belepotan, ya, I don't care, ya, I don't care, dan gak penting begitu. Tapi yang pastinya banyak muslim-muslim membaca ayat-ayat Al-Quran itu tidak lebih baik dari saya, karena saya tahu banyak yang udah tua-tua aja belum bisa ngaji. Saya sering dengar azan-azan di masjid juga, aduh, sampai kok azannya gitu ya, azan di masjid gak jelas. Nah, makanya sekarang azan di masjid itu pakai kaset yang diputar gitu kan, karena udah banyak yang nggak bisa azan. Sekarang kan udah jarang lah yang bisa azan ya, apalagi anak-anak milenial, mana bisa azan. Ya kan, teman-teman, ya, nggak penting lah ya untuk ngebahas itu. Dan juga saya sudah bilang bahwa saya sudah melupakan itu semua, ya, dan nggak penting. So, mari kita dengarkan lagi apa kata Mr. Al-Ayyubi berikut ini. Kalaulah Mbak Yu ini betul-betul dulunya itu seorang muslim dan paham tentang Al-Quran itu apa, hadis itu apa, ya kan, Mbak Yu ini nggak mungkin murtad, nggak mungkin beralih menyembah kepada manusia, yang awalnya menyembah Tuhannya manusia, lalu tiba-tiba setelah murtad malah menyembah manusia gitu kan, nggak mungkin. So, teman-teman, dia mengatakan kalau saya paham Al-Quran dan hadis tidak mungkin murtad, ya. Ini orang nggak jelas ngomongnya, ya. Maksudnya apa? Justru kalau orang benar-benar membaca Al-Quran dan memahaminya, benar-benar membaca hadis dan memahaminya, saya jamin murtad, ya. Saya jamin murtad seperti saya. Mengapa? Ya, sejauh orang itu memang yang membaca itu punya logika yang sehat, punya akal sehat, punya nalar yang tajam, ya kan? Punya analisa yang tajam tentang sebuah pengajaran, saya jamin murtad. Tapi kalau hanya
membaca tanpa tahu artinya, ya kan? Terus cuman tahu ayat-ayat tertentu aja, tidak membaca keseluruhan. Iya, ya, karena nggak ngerti gitu kan. Main percaya saja, iman buta. Kalau saya mengimani sesuatu, itu saya harus pertanyakan dulu gitu, sejauh mana kebenarannya. Kira-kira bisa masuk akal saya nggak? Karena ada 3 hal, bisa masuk di akal, bisa di luar akal, bisa melampaui akal. Nah, mana yang benar? Ya, kalau kita mengimani sesuatu, bisa masuk akal, bisa di luar akal, bisa melampaui akal. Ya kan? Nah, kalau saya tidak menerima apapun itu yang di luar akal sehat, tidak menerima. Tapi yang masuk akal dan bahkan melampaui akal, itu saya bisa terima. Begitu. Jadi mengapa Allah menjadi manusia? Nah, itu melampaui akal manusia, bukan tidak masuk akal, ya, tapi melampaui akal manusia. Begitu. Allah itu maha berkuasa. Dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Segala sesuatu dia yang ciptakan kok. Apa susahnya dia menjadi manusia? Ya kan? Tetapi kalau manusia menjadi Allah, itu baru di luar akal sehat. Manusia menjadi Allah itu di luar akal sehat. Tetapi kalau Allah berinkarnasi menjadi manusia untuk satu misi, untuk satu tujuan yang mulia, ya, untuk satu tujuan yang besar, untuk menyelamatkan umat manusia, itu melampaui akal sehat manusia. Melampaui, bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal sehat manusia. Ya. Tetapi kalau ada orang yang percaya, ya, sebuah batu, ya, yang konon jatuh dari sorga, kemudian batu ini dicium, ya, dielus-elus, diterima sebagai penebus, ya kan, bahwa batu ini adalah penebus dosa. Nah, itu di luar akal sehat. Tapi kalau Allah yang menjadi manusia dan dia adalah juru selamat, penebus dosa manusia, itu melampaui akal sehat manusia. Tetapi kalau batu yang diyakini sebagai penebus manusia, itu di luar akal sehat manusia. Jadi harus bisa bedakan, ya. Harus bisa bedakan. So, teman-teman, kita akan lihat lagi, ya. Kalau memang Mbak Yu ini betul-betul dulunya Muslim, ya pasti di bawah standar lah ya, pasti di bawah standar. Karena orang yang murtad, ya, orang yang murtad dari Islam lalu berpindah kepada keyakinan menuhankan Nabi Isa alaihissalam, itu kan turun level. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi dia katakan saya ini ya dibilang bodoh lah, ya, dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, dari menyembah Tuhannya manusia dari menyembah Tuhannya manusia, kemudian berubah menjadi menyembah manusia. Nah, teman-teman, dia katakan itu bodoh, ya. Jadi sudah, kalaupun saya dulu Muslim, pasti Muslimnya Muslim yang, ya, yang level-level bawah lah, ya, yang bodoh-bodoh lah gitu kan, yang bodoh-bodoh lah gitu, ya. Masa dari menyembah Tuhan yang menciptakan manusia jadi menyembah manusia? Teman-teman, tidak kurang ya video-video saya menjelaskan tentang eksistensi Allah sejati, pencipta langit dan bumi ini, ya. Tidak kurang-kurang video saya, silahkan teman-teman buka, ya. Mengapa Allah itu berkepentingan untuk menjadi manusia? Kenapa? Karena tidak ada manusia ini yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa, dan semua manusia harus masuk neraka. Karena setetes dosa pun itu tidak bisa menghampiri sorga. Setetes dosa cukup menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Nah, artinya karena semua manusia ini sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, artinya tidak ada lagi manusia yang bisa masuk surga.
Tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga, semua ke neraka. Ya, nah, benar yang dikatakan di surat Maryam ayat 71, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan, ya, semua umat muslim ini harus ke neraka sana. Ya iya, karena tidak ada penebusan. Dosanya tidak diselesaikan, pasti akan landing di neraka, teman-teman. Ya, dosanya tidak diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dosa? Tidak ada cara lain selain dari juru selamat itu yang bisa menyelesaikan dosa kita. Namanya aja juru selamat, ya, tukang menyelamatkan orang, ya, tukang masak, ya juru masak, ya kan, tukang juru selamat, ya tukang menyelamatkan orang. Siapa yang bisa menyelamatkan orang berdosa? Adakah manusia bisa menyelamatkan manusia lainnya? Karena semua manusia ini sudah berdosa, tidak ada lagi yang tidak berdosa. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semua berdosa. Berdosa itu bukan Anda harus bunuh orang. Anda punya pikiran negatif tentang orang saja itu sudah berdosa. Ya, itu sudah terhitung dosa, teman-teman. Anda tidak perlu merampok, tidak perlu mencuri, ya kan? Tidak perlu Anda berzina untuk berbuat dosa. Ya. Cukup punya hati yang condong, ya. Dengan sedikit dusta saja, sedikit bohong saja, Anda sudah terhitung berdosa. Jadi jelas ya bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Upah dosa adalah maut. Itu yang tertulis di Alkitab. Upah dosa adalah maut. Artinya dosa itu harus diselesaikan dengan penghukuman. Artinya harus ada yang dihukumkan, harus ada yang dihukum, ya, untuk saya. Baru saya ini selesai dosa-dosa saya, begitu. Nah, siapa yang bisa dihukumkan untuk saya? Artinya dia harus menggantikan saya dihukum. Harusnya saya berdosa ini yang dihukum, tetapi dia, ya, yang harus menggantikan saya dihukum sehingga saya bebas dari hukuman. Karena dia sudah menggantikan saya. Adakah manusia yang bisa layak untuk itu? Ya, karena tidak mungkin lap yang kotor kemudian membersihkan meja yang kotor, yang ada tambah kotor. Seharusnya lap itu harus bersih. Artinya manusia yang bisa menggantikan saya dihukum adalah manusia yang suci, manusia yang tidak berdosa. Nah, ada tidak di bumi ini manusia tidak berdosa? Nah, berhubung tidak ada manusia yang tidak berdosa, disitulah Tuhan itu berkepentingan menjadi manusia. Ya, dia berkepentingan menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan saya dan semua orang yang percaya kepadanya untuk dihukumkan. Nah, dengan cara demikianlah semua kami yang percaya kepadanya bisa bebas dari hukuman. Karena dia sudah jalankan hukuman kami. Nah, bagi Anda yang tidak punya juru selamat, yang tidak ada yang menggantikan Anda dihukum, Anda harus menjalankan sendiri hukuman Anda di neraka. Simpel, ya. Simpel kan? Rancangan Tuhan itu, rancangan keselamatan itu sangat simpel dan logis. Ya, itulah. Jadi Tuhan bukan kurang kerjaan menjadi manusia. Ya, bukan kurang kerjaan. Bukan karena dia pengen jalan-jalan, bukan, ya. Pengen holiday ke bumi, bukan, ya. Dia menjadi manusia satu misi, yaitu penyelamatan. So, teman-teman, kita dengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Al-Ayyubi berikut ini. Kita lihat tanggapan orang Kristen terhadap murtadin ini ya. Coba kita lihat. Ini adalah videonya Gracia Pelo, yang mana Gracia Pelo ini menanggapi celotehan si Noverina Solihin ini. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dia mencoba untuk mengkonfrontir saya, ya, ya, dengan yang namanya Gracia Pelo. Artinya dia mencoba mengadu saya, ya, mengadu atau apa bahasanya, ya, mengadu saya dengan Gracia Pelo, ya, bahwa saya di kalangan Kristenan sendiri
bisa dikatakan itu udah nggak benar gitu ya. Nah, dia tidak tahu ya apa berapa kali saya bukan berdebat ya, berapa banyak video-video saya yang berbicara tentang yang namanya Gracia Pelo, dimana dia menuduh saya seorang oneness ya, dia menuduh saya sebagai seorang oneness ya, dan semua tuduhannya itu tidak berdasar ya. Silakanlah, saya kalau tidak salah ada 4 atau 3 video ya yang mengcounter tuduhan-tuduhan dari yang namanya Gracia Pelo ini ya. Jadi memang si Mr. Al-Ayyubi ini sengaja mengkonfrontasikan saya dengan Gracia Pelo, terutama tentang Trinitas. Mr. Al-Ayyubi, Anda harus tahu ya, di dalam kekristenan itu ada banyak denominasi ya. Setiap denominasi itu memiliki perbedaan-perbedaan doktrinal. Apa itu perbedaan doktrinal? Yaitu perbedaan pengajaran ya. Bisa jadi Alkitabnya satu, sama Alkitab, tapi mereka menafsirkannya berbeda-beda ya. Nah, disitulah namanya pengajaran yang berbeda-beda. Doktrin itu artinya pengajaran ya. Misalnya dia mengajarkan ayat ini dengan pemahamannya berbeda dengan denominasi yang lain. Nah, salah satunya adalah perbedaan ya pemahaman Allah Trinitas atau Allah Tritunggal saya dengan Allah Tritunggalnya Gracia Pelo, sehingga dia menjas bahwa saya bukan dari orang Tritunggal tapi adalah dari oneness. Nah ya itu. Tapi saya sudah mengklarifikasi tentang pemahaman saya mengenai Allah Tritunggal. Beberapa video, bukan satu video. Silahkan teman-teman untuk membuka video-video saya yang berbicara tentang Tritunggal, ya, tentang Allah Tritunggal, ya, tentang tanggapan-tanggapan saya terhadap serangan-serangan dari Gracia Pelo. Untuk teman-teman Muslim, Anda harus tahu, ya. Saya dari denominasi Baptis Independen Alkitabiah. Ya, sementara Gracia Pelo itu dari denominasi Kristen Ortodoks kalau tidak salah, atau Katolik, antara dua itu, ya. Kalau tidak salah Katolik gitu atau Kristen Ortodoks, nggak jelas. Ya, saya nggak tahu pasti, tapi yang pasti dia itu banyak mengandalkan bapak-bapak gereja dalam pengajarannya ya. Kalau saya tidak pernah bicara bapak-bapak gereja, saya bicara adalah firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Saya tidak mengenal yang namanya pengajaran sekunder, pengajaran primer seperti yang dipahami oleh Gracia Pelo ya. Bagi kami setiap firman yang tertulis itu sama ya, sama kadarnya. Semua adalah firman Tuhan yang sama kadarnya, tidak dibedakan primer, sekunder, tidak ya, begitu. Dan kami tidak meletakkan ya kebenaran ya atas pendapat-pendapat dari bapak-bapak gereja, karena bapak-bapak gereja itu juga banyak yang bidat ya, banyak yang bidat juga gitu ya. Jadi itu perbedaan antara saya dengan Gracia Pelo ya. Jadi anda ini dan si Mr. Al-Ayyubi ini, daripada Anda memberikan komentar-komentar yang nggak jelas ya, mendingan Anda tonton aja deh video-video saya yang saya bahas tentang Gracia Pelo. Oke? Tentang Allah Trinitas Anda nggak akan paham lah ya, Anda tidak akan mengerti, iya kan, tentang Allah Trinitas. Dan saya kira Anda tidak akan nyampe ya, penalaran Anda nggak akan nyampe untuk memahami Allah Trinitas, kecuali di hati Anda ada Roh Kudus, Anda baru bisa mengerti. Tapi selama orang itu tidak ada Roh Kudus di hatinya, blank, tidak akan mengerti. Oke? Nah, kemudian tentang zat ya,
zat dan zat. Terserahlah ya. Apakah zat itu berbeda dengan zat dalam bahasa Arab ya? Itu nggak penting. Nggak penting. Yang jelas Tuhan Anda dengan Tuhan saya itu berbeda eksistensinya. Berbeda eksistensinya ya. Kalau Tuhan Anda klaim maha hadir juga, mengapa Anda tidak sembayang ke segala arah bebas? Mengapa Anda harus mengarah ke satu titik? Ya, mengapa Anda harus menghadap ke satu arah begitu? Mengapa Anda hanya boleh pakai satu bahasa? Ya, tidak boleh pakai bahasa lain. Mengapa? Kalau Allah itu maha hadir seperti Tuhan saya, seperti Allah saya, itu saya mau berdoa, mau ngadap selatan, timur, barat, utara, mau gimana juga, no problem. Karena Allah saya ada di mana-mana, begitu. Ya, saya mau ke barat dia ada di situ, saya mau ke timur dia ada di situ, saya mau ke utara dia ada di situ, saya mau hadap ke selatan dia ada di situ, no problem. Jadi tidak perlu menghadap ke satu arah. Mengapa dulu di Perjanjian Lama orang berdoa menghadap ke Yerusalem? Ya kan? Itu ada ceritanya. Karena dari Yerusalem lah akan munculnya Sang Juru Selamat. Itu alasannya. Ya. Lalu kalian sholat menghadap ke Ka'bah. Ada apa dengan Ka'bah itu? Nah, silakan Anda jawab sendiri. Ya, tapi sekarang ya di Perjanjian Baru itu kami beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ya, beribadah di dalam roh dan kebenaran tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi lagi oleh cara, tidak dibatasi lagi oleh arah. Ya, tidak lagi. Ya, karena Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan hadir di bumi selama 33 tahun. Tidak berarti dia meninggalkan surga. Ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menghampakan diri menjadi manusia. Menghampakan diri menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita dengarkan kembali apa pernyataan Mr. Al-Ayubi berikut ini. Kan bagi kami seorang muslim, para murtadin yang mengaku-ngaku sebagai murtadin itu adalah orang koplak semua yang dulunya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Isa alaihissalam, setelah murtad dari Islam kemudian malah menyembah Nabi Isa alaihissalam. Itu kan koplak namanya. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya dianggap orang yang bodoh, teman-teman. Ya. Jadi saya menyembah manusia, menyembah Isa Al-Masih. Hello, sejak kapan saya menyembah Isa Al-Masih? Saya tidak pernah loh menyembah Isa Al-Masih ya, sorry ya. Bahkan saya tidak pernah menganggap Isa Al-Masih itu adalah nabi. Tidak ada Nabi Isa Al-Masih di Alkitab. Tidak ada. Ya, itu sosok dari mana? Saya juga nggak tahu. I don't know. Ya, siapa dia? Nggak tahu, teman-teman. Apakah dia adalah Yesus Kristus yang ada di Alkitab? Bukan. Ya, sama sekali bukan. Bukan. Mengapa? Karena satu kejadian tidak mungkin punya dua versi. Satu kejadian terjadi satu kali, tidak mungkin ada dua versi cerita. Ya. Pasti hanya salah satu saja yang benar. Nah, siapa yang benar? Ya pasti yang ada di Alkitab, yang sudah ada 650 tahun sebelum ada cerita Isa Al-Masih itu. Teman-teman. Ya. Jadi sorry, saya tidak pernah menyembah Isa Al-Masih, ya. Dan saya tidak pernah mengakui Isa Al-Masih itu adalah nabi. No. Ya. Dan saya bahkan tidak menganggap Isa Al-Masih itu ada. Teman-teman. Sorry. Ya, sorry. Mengapa bisa begitu? Karena di compare antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu tidak ada yang sama. Tuhan Yesus saya itu adalah Allah yang datang ke dunia ini menjadi manusia melalui rahim seorang perawan, yaitu Maria. Dia lahir bukan dari janin atau benih manusia, ya. Dia lahir bukan dari benih manusia, bukan dari hubungan wanita dengan pria, bukan, ya. Dia tuh lahir dari Roh Kudus, ya, Roh Kudus, teman-teman.
Kemudian dia lahirnya di mana? Bukan di bawah pohon korma, tapi dia lahirnya adalah di kandang domba. Mengapa tidak di kandang ayam? Mengapa tidak di kandang apa tuh? Di kandang singa atau sebagainya? Tidak. Ini ada maknanya, teman-teman. Mengapa dia lahir di kandang domba? Karena dia adalah domba hakikat daripada domba yang dikorbankan di Perjanjian Lama, ya, sebagai ibadah simbolik ritualistik jasmania, sebagai ibadah penghapus salah atau penghapus dosa. Nah, domba hakikatnya yaitu Yesus Kristus, ya. Makanya dia disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Makanya dia lahirnya di kandang domba. Itu ada maknanya, teman-teman, bukan sembarangan. Ya, itu adalah sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian supaya tidak tertukar dengan yang lahir di bawah pohon korma, supaya tidak tertukar. Oke? Ya, jadi dia lahir di kandang domba karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, yang lahir di bawah pohon korma siapa? I don't know. Nggak tahu, gitu kan? Dia bukan juru selamat. Dia tidak pernah menghapus dosa dunia. Dia bukan sebagai penebus, tidak. Tapi kalau Yesus Kristus itu adalah penebus manusia, juru selamat, ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah Allah itu sendiri, ya. Dia adalah sang pencipta itu sendiri. Anda kalau ingin tahu eksistensi dari Yesus Kristus, ya, Anda ingin tahu keilahian dari Tuhan Yesus, Anda banyak-banyak membaca kitab Yohanes, ya. Jadi Yesus adalah Tuhan itu bukan ciptaan dari Rasul Paulus, no, ya, itu salah besar. Yesus Kristus adalah Allah, adalah Tuhan, lebih banyak dijelaskan oleh Rasul Yohanes, ya. Jadi Anda baca kitab Yohanes dan kitab Wahyu, itu Anda akan mengerti, ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, ya. Yesus Kristus adalah Allah yang menghampakan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Makanya dia disebut adalah manusia Allah, bukan manusia, ya, tapi manusia ilahi, teman-teman, ya. Makanya dia punya kuasa-kuasa ilahi. Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa mematikan orang hidup, ya kan? Dia berkuasa mengampuni dosa, ya. Dia berkuasa mengubah air jadi anggur, ya. Dia bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 roti 3 ikan. Itulah kuasa-kuasa keilahiannya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit dalam seketika. Dan yang terpenting tadi, dia berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa, punya kuasa mengampuni dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang punya kuasa mengampuni dosa. Itu hanya otoritas yang dimiliki oleh Allah. Ya, jadi Mr. Al-Ayyubi mengatakan, mengutip-ngutip, ya, ayat Alkitab, bahwa Allah bukan manusia. Tidak ada yang salah dengan ayat itu, ya. Tidak ada yang salah dengan ayat itu, cuy. Ya, tidak ada yang salah. Memang Allah itu bukan manusia, betul, tidak ada yang salah dengan ayat itu. Firman Tuhan di Alkitab itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang bertentangan, ya. Yesus Kristus itu adalah manusia ilahi. Bedakan dengan manusia, ya. Manusia ilahi. Dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Untuk itu Anda silahkan membuka video-video saya yang lain yang berbicara panjang lebar tentang keilahian Yesus Kristus, ya. Tinggal Anda masuk ke channel saya, Anda cari judulnya di mana saya membicarakan tentang keilahian Tuhan Yesus. Kalau juga Anda mau tahu tentang bedanya Isa Al-Masih dan Yesus Kristus Tuhan yang ada di Alkitab, silahkan saksikan video saya.
ya, Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih itu fakta atau mitos. Nah, itu ada video khususnya teman-teman. Silahkan teman-teman saksikan, termasuk Mr. Al-Ayyubi ini. Silahkan Anda lihat video saya. Apakah Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus Tuhan, itu mitos atau fakta? Ya, nanti Anda akan lihat penjelasan lengkap dari saya. Oke? Ya, teman-teman. Saya kira sekian dulu ya yang bisa saya tanggapi dari Mr. Al-Ayyubi. Ya, saya berharap Anda lebih banyak dulu belajar tentang kekristenan. Ya, Anda cukup merendahkan hati untuk mau belajar. Ya, agar Anda tidak sembarangan mengomentari video-video saya. Ya, jadi Anda harus punya juga basic pengetahuan yang baik tentang kekristenan. Kalau tidak, akhirnya akan berbenturan dengan saya. Oke? Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian Anda semua ya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini dapat memberikan pencerahan untuk teman-teman semua dan tidak menjadi bingung ya dengan tanggapan-tanggapan dari saudara-saudara muslim ya di channel-channel mereka ya tentang kekristenan. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.